Oke, kita sudah sampai di wisata Wagos, wisata alam Gozari. Seperti apa keseruan dan pemandangannya, saksikan terus di YouTube Samsem. Ingat like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Akulah satu-satunya yang mengulas tentang keindahan dan kebudayaan. Tapi kanggone nepi dudu kanggo kawruh sejarah lan manfaat. Aku Samsem, ayo tak bonceng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya Samsem Dan saya Ibis Miftah. ini perjalanan yang kedua kita Bes ya. Yang kedua kita masih tetap di masih Gresik. tetap di daerah Gresik. Betul. Ini Yaitu wisata kita di wisata Wagos. Wagos. Wisata Wagos itu adalah ya, wisata alam Gosari. Alam Gosari. Ya, Gosari itu adalah Gosari adalah nama desa. betul, seperti itu. Makanya diambil disingkat Wagos, Wagos. yaitu wisata alam Gosari. Nah, seperti itu. Bertepat di desa Gosari, Betul. Kabupaten Pangkal, ya mungkin. Pokoknya seperti itulah. Nanti kita akan yang pasti kasih di daerah Gresik, betul. masih di daerah Gresik bagian utara. ya, tapi ini wisata ini sangat amat kalau menurut saya pribadi lucu, Bes. Lucunya seperti apa? Karena di luar ini kan pemandangan alam. Terus kita masuk, kita ini masuk kayak gua adalah ya. bukit ini kayak menyerupai gua. Bukit ini sama dengan bukit di tempat tinggal saya, yaitu di Madura. Ya, adalah Bukit Jadi. Seperti itu. Hampir Jika 11-12. kalian pernah main ke Bukit Jadi, ya hampir samalah bukitnya dengan yang ada di wisata Wagos ini. Betul. Sama seperti dulu yang kita wisata yang di daerah mana tuh, entah Mojokerto atau Malang, Bes ya. Itu hampir sama itu juga, Bes ya. hampir sama wisata keindahannya yo. Sama juga ada jalan-jalannya juga. Kapan hari kan ada jalan apa itu? Ya. Yang di sana itu ya samalah dengan Hampir sama. hampir sama. Yang membedakan satu, Bes. Kalau di sini panas, di sana dingin. Di sana Dingin, kan di sini udaranya dingin. Kalau di panas, sini yo. wow, Kalau di sangat sana luar kan biasa. memang Betul. daerah situ kan daerah pegunungan, daerah Malang kan, daerah Mojokerto kan Betul, pegunungan. tapi nggak kalah menariknya juga kok. Kalau di Sama-sama sini ya. bagus. Oh iya, Bes, ngomong-ngomong di wisata ini. Kalau kita masuk itu tiketnya kena berapa, Bes? Biar nggak Itu penasaran. itu dihitung per orang ya, diperhitung per orang, hitung mobil. Jadi kalau satu mobil itu 10.000, baru nanti orangnya itu dihitung Berapa ada, orang gitu ya. ada berapa orang. Kalau ada 4 orang ya 40.000 seperti itu. Berarti satu Nah, mobil di dan tiket per itu orang. ada tulisan tertera di situ. Betul-betul. Jadi mobil itu masuknya 10.000 ya. 10.000. Kalau motor 5.000 kalau nggak motornya salah. 5.000. Nah, tapi per orang tetap 10.000. Jadi kalian yang mau wisata di sini yaitu per orang 10.000, kalau motor 5.000, kalau mobil 10.000. 10.000 lah, Seperti itu. seperti itu. Tapi tetap murah sih kalau menurut kita ya. Alhamdulillah masih bisa dijangkau lebih ya. Ya. Dengan wisata yang bagus, yang keren, yang mungkin kalian kerja terus sumpek di rumah, kapan-kapan jangan ke sini. Sesekali lah kita refreshing, kita sama jalan-jalan lah sama keluarga seperti itu. Tapi ini kan khususnya untuk Jawa Timur, Bes ya. Jadi nggak di terlalu Jawa jauh Timur. juga. Kalau yang Kita Jawa juga- Barat, Jakarta ya kejauhan Juga deh. belum pernah jauh ya, belum pernah jalan-jalan jauh, juga ziarah juga Masih wilayah Jawa Timur. masih wilayah Jawa Timur. Nanti kita kalau punya rezeki insya Allah ke Jawa Barat atau Jawa Tengah ya, Bes ya. Tapi memang perjalanan kita memang sangat capek dan berapa kali kita nyasar tadi, Bes. Dua kali Dua kali ya? karena GPS-nya hilang. Nah, karena sinyal kita memang Sinyalnya juga benar-benar benar-benar hilang. aduh. Tapi yang jelas pemandangannya keren, kalian nggak akan Alhamdulillah kecewa. pemandangannya bagus. Betul. Jadi ke sini sama keluarga juga tempat ada makanan, rest area yang juga ada, untuk selfie juga ada. Pokoknya nggak akan kecewa, rugi lah dengan mengeluarkan biaya segitu, Bes ya. Iya. Oke, siap. Mungkin kita cukup sampai di sini karena kita mau balik ke Surabaya, Bes ya. Ini kemarin kan kita bahas belum ya? Betul. Kita Lupa bahas aku, Bes. tempo hari di daerah Krapyak, soalnya waktu itu kita mau ya Kameranya lagi sedikit sharing lah, sedikit cerita, soalnya pas waktu itu kita lobet kameranya, Bes. enggak keburu ada kabut turun. Di samping itu juga keburu ada kameranya kabut turun. posisinya itu lagi lobet, jadi nggak bisa sampai selesai ternyata. Seperti itu Ya, itu gimana, Bes? Tolong diulangi lagi, Bes. Ceritanya mulai awal Awalnya kalau bisa ya. aja, Bes. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, Yes. beliau didatangin oleh 4 orang pendeta Yahudi seperti itu. Dan si pendeta itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Wahai Umar, Anda kan menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar dan setelah Muhammad, katanya seperti itu. Siap. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika kamu bisa Menjawab. agama yang benar seperti Oke, itu. siap. Terus? Nah,
Sayyidina Umar, pertanyaan apa yang engkau lontarkan, wahai? Nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Siap. Sayyidina Umar seperti itu. Dan si pendeta itu menjawab, memberikan sebuah pertanyaan. Siap. Pertanyaannya adalah pintu-pintu langit itu tertutup. Anak kunci apa yang dapat membukanya? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Seperti itu. Yang ketiga adalah dia bukan makhluk. Dia bukan manusia dan jin. Dia bukan dari golongan manusia dan golongan jin, tapi dia bicara kepada bangsanya. Seperti itu. Dan yang keempat, ada 5 makhluk yang tidak dilahirkan dari induknya. Seperti itu. Dan sedangkan mendapatkan pertanyaan seperti itu, Sayyidina Umar tertunduk dan tidak bisa menjawab. Akhirnya minta bantuan. Untungnya saja ada Sayyidina Salman Al-Farisi waktu itu. Sahabat Salman. Salman Al-Farisi juga bingung. Baru dia mempunyai inisiatif pergi ke rumahnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Seperti itu. Sampai di situ, namanya Salman kan gugup mau ketok-ketok pintu. Wahai Abah Hasan, wahai Abah Hasan, wahai Abah Hasan. Baru Sayyidina Ali keluar, ada apa? Lalu dia nyampaikan apa yang pernah apa yang dialami yang tadi itu seperti itu. Siap. Baru Sayyidina Ali keluar dan menghadap seorang pendeta Yahudi itu. Dan dengan menemui pendeta Yahudi itu dan mempertanyakan hal yang sama seperti itu. Dan Sayyidina Ali juga ngomong, Rasulullah pernah mengajarkan saya itu 1000 macam ilmu, dan 1000 ilmu itu mempunyai anak cabang satu, dan anak cabang satu itu mempunyai anak cabang ilmu, dan seperti itu seterusnya. Karena kan Sayyidina Ali kan dijulukin babul ilmi, dan Rasulullah pintunya ilmu, dan Rasulullah itu adalah kotanya ilmu. Seperti itu. Terus habis baru Sayyidina Ali mendengarkan pertanyaan si pendeta itu. Lalu pendeta itu, pintu langit tertutup dan anak kunci apa yang bisa membukanya? Seperti itu. Akhirnya menjawab. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu menjawab, yang bikin pintu-pintu langit itu tertutup itu adalah syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, dan anak kunci yang bisa membukanya itu adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Siap. Kalau orang syirik itu semua amalnya itu terputus, tidak akan bisa naik ke langit. Seperti itu. Siap. Itu yang pertanyaan dijawab. Yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Itu adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam. Pada waktu saat itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya waktu menyampaikan dakwah. Nabi Yunus nggak kuat. Nabi Yunus naik kapal. Sedangkan naik kapal ada ombak besar, bencana besar. Baru si nakoda itu bilang, ini keberatan beban, harus ada salah satu dibuang. Seperti itu. Hitungannya dikorbankan. Akhirnya mempunyai persetujuan, ditulis namanya satu persatu. Nah, di samping ditulis itu Nabi Yunus keluar namanya sampai 3 kali. Berturut-turut itu keluar nama Yunus. Nah, akhirnya Nabi Yunus lah yang terjun ke laut. Lalu langsung dimakan ikan. Seperti itu. Nah, itu menyeberangi 4 samudra. Itulah yang dinamakan kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Selama 40 hari. Siap. Beliau di dalam perut ikan selama 40 hari. Terus yang pertanyaan ketiga? Yang ketiga, dia bukan dari golongan manusia dan jin, tapi dia berkata kepada bangsanya. Yaitu adalah semut Nabi Allah Sulaiman. Semutnya Nabi Sulaiman. Siap. Semut itu berbicara, wahai semut, masuklah kamu ke dalam
tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat, nanti kita diinjak. Oke. Karena mereka kan tidak tahu kita. Betul. Itu akhirnya semut masuk ke dalam. Itu yang ketiga. Ini Lalu pertanyaan terakhir. Lalu pendeta itu bertunduk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan Sayyidina Ali. Tapi itu adalah bukan semua pendeta ya. benar. Tapi bukan semua pendeta menunduk, ada yang satu yang masih ada yang satu ya. yang masih Oke, ini. siap. Dia melontarkan terus pertanyaan sampai keempat. Oke, Dan yang keempat itu adalah 5 makhluk yang tidak dilahirkan dari induknya. Nah, Yaitu yang satu adalah Nabi Allah Adam. Siap, Nabi Adam. Nah, yang kedua adalah Siti Hawa. Yang ketiga adalah untanya Nabi Soleh. Yang keempat adalah dombanya Nabi Ibrahim. Ya, domba Nabi Ibrahim yang waktu di Nabi Ismail dikorbankan menjadi domba. Yang kelima adalah tongkatnya Nabi Musa waktu tongkatnya Nabi Musa yang waktu sama tukang sihir Firaun itu. Itu kalau nggak salah tongkatnya entah berupa ular atau apa itu, Bes? Berupa ular. Ular ya? Makanya saya pernah baca ular tongkat yang menjadi ular. Yaitu yang 5 makhluk yang tidak dilahirkan dengan induknya. Tiba-tiba ada ya. Ini pertanyaan yang kemarin kira-kira. Allahu a'lam lah. Ya kurang lebihnya ya Al-Fakir juga mohon maaf, juga kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama sharing juga. Seperti itulah kisahnya. Kurang lebih Sayyidina Umar yang didatangi oleh 4 orang Yahudi itu. Dan akhirnya yang 3 itu insya Allah masuk Islam, yang satunya masih kekeh dengan ajarannya Yahudi sendiri. Memang Rasulullah mengajarkan Sayyidina Ali itu memang enggak, ini semua memang diajarkan kepada Sayyidina Ali memang. Makanya Sayyidina Ali kan bisa, sahabat paling cerdas itu memang adalah Sayyidina Ali dan sekaligus adalah mantunya. Tapi kan itu waktu itu kan memang nggak ada paksaan untuk masuk Islam, Bes, ya, untuk pendeta-pendeta itu ya. Memang nggak ada, memang dia datang sendiri ke Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tuh mau nguji mau nguji kebenaran agama Islam memang pada masa itu seperti itu. Jadi yang satu itu mungkin dibebaskan karena memang Islam nggak terlalu hitungannya hitungannya di hutan yang aku bayarin nggak kayak gitu kan Islam ya? Enggak. Oke, siap, keren. Itulah ajarannya seperti itu. Jadi semua mungkin tentang penyebaran agama Islam kan berbeda-beda, Bes, ya, cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Oke, keren. Oke, mungkin yang video kemarin terputus karena cuaca yang kurang bagus mungkin. Betul, dan kameranya juga lowbat. Ini kita sambung. Barangkali kalian yang lagi penasaran, kalian bisa tonton terus YouTube kita berdua di Samsem dan saya Ebes Miftah Channel. Jadi cukup sekian, kita mau balik ke Surabaya karena waktu mendekati sore. Sudah sore lah, takut hujan ya. Betul. Juga di sini kan sekarang musim hujan juga. Oke. Saya Samsem undur diri dan saya Ebes Miftah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam saduluran, insyaallah wasih. Bye bye. Waktu demi waktu telah kulalui, hari demi hari pun silih berganti. Kini semua telah berubah tak seperti dulu. Kita selalu bersama, jalan berdua penuh canda dan tawa. Kini semua telah berbeda setelah kau pergi untuk selamanya. Masih selalu ku simpan di dalam hatiku semua tentangmu, cerita denganmu. Sulit untuk ku lupa di dalam pikirku, hanya selalu kamu dan kamu. Begitu hancur hatiku saat itu melihat kau menangis dan memelukku. Sungguh tak kusangka saat terakhirmu kau meninggalkanku jauh dari hidupku. Hembus nafas terakhirmu kau ucapkan, jangan pernah tinggalkan
dan waktu berjalan, ku ingin dirimu selalu dekat di sampingku. Walau beda, takkan bisa pisahkan untuk menyatukan tali cinta kita. Setiap detik dan waktu berubah, ku ingin cinta tetap berada di hatimu. Walau cara takkan bisa pudarkan untuk menghilangkan rasa rindu ini. Kan ku ceritakan kepada dunia tentang cinta kita, dua hati yang menyatu untuk menjalin cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Kan ku ceritakan kepada dunia tentang cinta kita, dua hati yang menyatu untuk menjalin cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa menggunakan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa menggunakan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Coba kau hadirkan setiap detiknya cinta bila dirimu bisa merasakan cinta. Coba kau rasakan betapa indahnya cinta bila dirimu bisa mengindahkan cinta. Jenengku Samlat Samata, aku uang sing paling suke. Jenengku Samlat Samata, duitku iki paling akeh. Sopo sing ra manut karo aku tak singkirno, sopo sing ra nunduk karo aku tak ilangi. Sopo sing ra manut siap-siap wae, sopo sing ra manut pasti tak ilangi. Kowe koncoku, kowe sahabatku, kowe teko tenan. Kowe koncoku, tak anggap dulurku, kowe kok ngono. Tapi nyatane kowe ngianati urip setu